kita tunggu mendaratnya ya. Kena maksimum altitude. Anginnya lagi kenceng nih. Sebenarnya Mavic Mini itu kalau di review-review di luar bisa sampai 4 kilo jaraknya. Tapi bener nggak sih 4 kilo? Nanti saya jelaskan. Oke, ini hari yang berbeda. Kemarin mau bikin bahasanya tapi ternyata keburu hujan. Jadi banyak air karena saya mau bahas sedikit tentang Mavic Mini. Kemarin kita udah coba terbang dan saya mau sedikit membahas tentang kenapa sih Mavic Mini di Indonesia ketika dites nggak bisa lebih dari 4 km. Kalau di review-review di luar kan bisa sampai 4 kilo bahkan lebih. Jadi sebenarnya pertama yang harus kita ketahui sebenarnya model yang ada di Indonesia, Mavic Mini yang beredar yang di Indonesia itu berbeda dengan Mavic Mini yang beredar di Amerika atau di belahan dunia lain yang punya standar FCC. Jadi ada dua standar untuk Mavic Mini, yaitu model MR1 SS5 dan model MR1 SD25. Yang SS5 itu adalah model FCC, yang standarnya standar FCC. Sedangkan yang SD25 itu adalah model yang pakai standar CE. Nah, kebetulan di Indonesia itu ikut standar CE seperti di Eropa. Jadi kebetulan untuk yang CE memang punya power yang kurang daripada FCC. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau dari fisiknya kita bisa lihat dari remote-nya. Di remote ini kelihatan nanti di sini ada tulisannya MR1 SD25 CE. Berarti Mavic Mini kita adalah model CE, bukan FCC. Nah, bedanya seberapa banyak sih sebenarnya? Jadi kalau di standar dari deskripsi DJI sendiri untuk MR1 SS5 itu dia bisa mencapai 4000 meter atau 4 kilo di gelombang 5,8 GHz. Sedangkan MR1 SD25 atau yang model CE itu hanya sampai 2000 meter atau 2 kilo maksimal di mode 2,4 GHz. Jadi jauh banget bedanya. Dari gigahertznya beda, dari powernya juga beda. Sekarang kita lihat ya. Secara fisiknya pun itu berbeda. Jadi kalau dari fisiknya pun kita lihat di grafik ini, itu ada beberapa chip booster yang hilang di mode CE. Jadi powernya memang dikurangin, dibatasin. Sebanyak apa sih berkurangnya? Jadi kalau kita lihat di
deskripsinya selanjutnya. Untuk yang model MT1 SS5 standarnya ini dari DJI nya sendiri ya, di 5,8 itu dBm nya bisa sampai 30 dBm. dBm itu desibel ya, desibel. dBm itu berarti desibel relatif to miliwatt. Jadi biasanya kalau kekuatan atau power yang terlihat di remote itu ada RSSI atau receive signal strength indicator, yang kelihatan kayak sinyal lemah atau sinyal weak, itu tuh RSSI atau RSSI. Itu dia relatifnya dari power yang ditimbulkan di sini. Jadi 30 dBm atau di model FCC itu sebenarnya relatifnya ke berapa sih? Kalau di convert jadi watt. Di convert jadi watt itu sebenarnya dia besarannya adalah 1 watt atau 1000 miliwatt. Itu besar sekali. Makanya dia bisa sampai 4 kilo. Sedangkan untuk yang model MT 1 SD25 yang 2,4 GHz itu cuma 19 dBm atau relatif dengan 80 miliwatt. Jadi bedanya jauh antara 1000 dengan 80 miliwatt. Yang 5,8-nya itu cuma 25 miliwatt. Itu sebabnya kalau terbang ya beda lah, jauhnya beda. Oke. Negara-negara mana aja sih yang ngikutin FCC, atau negara mana aja yang ngikutin CE? Jadi kelihatan di sini, kalian bisa lihat di grafik ini, Amerika udah pasti FCC, Eropa CE. Indonesia sebenarnya ada SNI, cuman dia refernya masih ke CE. Nah, kita udah tahu batasannya seberapa untuk Mavic Mini ini. Sekarang kita pahami dulu apa sih bedanya 5 GHz dan 2,4 GHz. Jadi kalau dilihat di grafik, 5 GHz itu artinya adalah kerapatan dari wave-nya, sinyalnya. Sinyal wave-nya tuh terlihat lebih rapat. Kalau 2,4 itu dia lebih panjang, lebih longgar. Analoginya kita bisa samakan dengan spektrum cahaya. Spektrum cahaya kan kita lihat ada spektrum dari warna merah sampai biru. Sinyal merah itu dia lebih panjang, sedangkan sinyal biru dia lebih pendek, lebih rapat gitu ya. Nah, itu sebabnya kalau di mobil-mobil yang pengen nembus cahayanya, bisa nembus kabut, itu pakai lampu warna kuning, cenderung ke orange atau ke merah. Karena apa? Cahaya dengan gelombang yang lebih panjang itu bisa menembus lebih jauh. Sedangkan gelombang yang lebih pendek itu biasanya terang tapi nggak bisa nembus jauh. Jadi kalau anggap aja saya punya tali sepanjang ini gitu kan. Ketika tali itu anggap aja ini 1 watt lah ya. Panjangnya 1 watt. Ketika saya harus pakai 2,4 GHz, gelombangnya akan jauh. Ya paling sampai 2/3-nya panjangnya dibandingkan dengan tali yang panjang segini, dia cuma segini. Jadi karena dia harus nekuk-nekuk kan. Nah, ketika dia pakai 5 GHz, nekuk-nekuknya akan lebih banyak, lebih rapat, dan dia cuma sampai segini, lebih pendek lagi. Jadi kalau dilihat bedanya, keuntungannya apa sih 5 GHz dan 2,4? Jadi ada dua pendekatan memang. 5 GHz itu otomatis dia sinyalnya akan lebih cepat karena dia rate-nya lebih tinggi, lebih pendek, lebih rapat. Jadi data yang diterima itu lebih cepat.
Jadi untuk yang stream gambar video atau pasti di 5 GHz lebih lancar, lebih bagus, lebih mulus. Di 2,4 mungkin dia agak lebih lambat. Tapi di 2,4 jangkauannya bisa lebih jauh. Jadi ketika drone terbang lebih jauh, 2,4 akan lebih bisa nerima daripada 5 GHz. Nah, kita udah tahu 2,4 dan 5 GHz. Sekarang kita juga pahami antena sekarang. Di standar antena yang diberikan oleh DJI itu biasanya adalah omnidireksional. Dan standarnya dia pakai untuk yang Mavic Mini dia pakai 2 dBm. Jadi memang kecil. Jadi kalau di antena di pesawatnya sendiri dia ada di 2 kaki ini, kaki depan ini. Ada 2 antena kiri kanan ini masing-masing 2 dBm. Sedangkan untuk yang di remote-nya, untuk yang di remote-nya sendiri dia pakai standarnya adalah 2 dBm. Ini bukan standar ya. Dan kalau kita lihat untuk yang Omni untuk yang Omni, anggap aja ini antenanya Omni yang standar ya. Sinyalnya dia akan ke arah luar. Jadi dia akan membentuk seperti donat. Sinyal akan keluar gitu. Tapi di atas kosong, atas bawah kosong. Jadi kalau dilihat di grafik itu kelihatan dari atas kelihatan bulat, tapi dari samping kelihatan kayak ada bulat, kayak donat gitu kan. Nah, itu sebabnya kalau biasanya kalau terbang di atasnya itu sering lost sinyal karena di atasnya nggak ada sinyal. Oke, nah kalau kita kasih reflektor gimana? Nah, kalau kita kasih reflektor, sinyal yang kebuang ke belakang, ya kan? Sinyal yang kebuang ke belakang akan diarahkan ke depan. Jadi sinyal yang udah ke depan gini, yang belakangnya kasih reflektor, yang belakang yang kebuang ke belakang akan dipantulkan ke depan, jadi double, kekuatannya lebih kuat. Itu sebabnya kalau pakai reflektor banyak yang bilang range-nya jadi lebih jauh. Ya, kemungkinan besar akan seperti itu karena kekuatannya akan jauh lebih banyak gitu. Nah, ada satu lagi antena yang modelnya adalah direksional seperti ini. Jadi ini flat antena yang dia memang sengaja mengarah ke depan gitu. Nah, dia akan lebih fokus, jadi memang lebih jauh tapi lebih sempit. Jadi benar harus diarahin. Kalau meleset dikit mungkin bisa hilang sinyal gitu. Nah, kita udah tahu antena dan segala macam. Sekarang ada beberapa pertanyaan dari semua itu. Nah, sebenarnya manfaat nggak sih kita tetap hack? Kalau di tutorial banyak yang bilang mau lebih jauh terbangnya di hack jadi FCC. Sedangkan kita tahu tadi sebenarnya secara hardware itu yang di Indonesia itu sudah dibatasin powernya. Nggak mungkin sampai full seperti FCC yang di Amerika. Sebenarnya masih manfaat nggak sih di hack secara firmware, secara software? Jadi kalau kita udah tahu batasannya bukan secara firmware tapi secara hardware, kalau secara logika kan nggak terlalu ngaruh. Tapi sebenarnya ada manfaatnya. Jadi dari power yang sudah dibatasin tadi, kalau kita kita modifikasi jadi kita hack jadi mode FCC, otomatis pesawat ini dan transmitternya akan menggunakan power secara full. Jadi kalau dia dikasih powernya maksimal 80 watt, 80 watt itu memang digunakan secara full. Maksimal yang akan digunakan. Oh ya, untuk ngitung dBm ke watt, lihat di link di bawah ya. Nanti ada linknya saya kasih. Silakan hitung sendiri. Sebenarnya
antena itu sebenarnya berapa watt sih kekuatannya. Oke. Pertanyaan kedua, pilih mana sih antara 2 GHz sama 5 GHz? Kalau kita berencana terbang jarak dekat, kisarannya mungkin 100 meter, 120 meter ya, nggak terlalu jauh, dan kepengen stream videonya bagus, silakan pakai 5 GHz. Tapi kalau pengen terbang lebih jauh, mungkin agak nge-lag dikit nggak apa-apa, itu silakan pakai 2,4. Spek ini berlaku di sisi mana untuk kekuatan powernya itu di sisi drone atau remote? Keduanya. Jadi untuk drone, power yang digunakan adalah power untuk mengirim stream video dan telemetri. Sedangkan untuk di remote itu adalah untuk mengirimkan kontrol. Jadi itu sebabnya kalau mau saya rubah nih, ini saya pakai direksional, saya rubah jadi yang antenanya aktif, pakai power, pakai seperti alien tag atau apa. Itu yang diubah powernya hanya dari sisi remote-nya, sedangkan untuk dari sisi drone-nya dia tidak berubah. Jadi apa hasilnya adalah saya bisa terbang jauh, saya bisa kontrol jauh sampai mungkin lebih jauh dari yang standarnya, karena powernya bisa naikin terserah, bisa 1 watt, bisa berapa. Tapi kemungkinan saya tidak bisa menerima telemetri dan video streamnya gitu. Jadi ketika video streamnya saya tidak terima, nanti di layar saya kelihatan seperti gambarnya nge-freeze, tapi drone-nya masih bisa jalan. Nah, ada kalanya ketika posisinya bagus, mungkin dapat ke bawah angin sinyalnya, saya dapat lagi tuh sinyalnya, dapat streamnya sedikit, terus dapat telemetrinya, tapi secara kontrol drone masih tetap bisa jalan lancar. Nah, itu kalau dari sisi remote-nya saja yang di-upgrade. Jadi kalau mau upgrade itu harus dua-duanya sebenarnya. Tapi kalau nge-upgrade drone agak susah ya kalau untuk mau, apalagi dengan posisi yang seperti ini. Kecuali memang ganti boardnya jadi FCC, ya, itu lain cerita. Atau sekalian ganti semuanya. Oke, pertanyaan selanjutnya, antena standar atau omnidireksional atau direksional? Kalau saya pribadi untuk yang jarak dekat saya akan ganti, makanya saya ganti dengan yang gampang dilepas kayak gini. Kalau saya ada yang isinya pengen praktis, cuman bawa satu tas gitu ya, saya pakai yang Omni, yang tadi yang seperti ini. Ini gampang dimasukin ke tas. Nah, tapi kalau saya pengen terbang agak jauhan, ya saya pakai yang direksional. Apakah upgrade lebih antena ke dB yang lebih besar ngaruh atau tidak? Ya, jelas ngaruh lah. Ya, cuman yang harus diingat adalah yang tadi, dua-duanya ini ada pengaruhnya, ada peran sertanya, nggak cuman upgrade ini aja. Bagaimana FCC mode agar tidak tetap berubah? Nah, FCC mode kalaupun kita hack itu pasti akan tetap berubah, karena secara aplikasi dia akan ngecek. Secara aplikasi, setiap kali masuk ke aplikasi, sistemnya akan ngecek ini Anda di daerah mana. Kalau maunya Anda masuk ke daerah FCC, maka akan berubah jadi FCC. Begitu pula kalau dia cek masih ada di daerah CI, dia akan berubah jadi CI. Apa yang Anda lakukan adalah Anda bisa melakukan hack masuk ke mode FCC, dan ketika sudah masuk ke FCC, ketika Anda mau selesai terbang, jangan matikan drone atau keluar dari aplikasi. Cabut dulu kabelnya. Setelah Anda cabut kabelnya, baru Anda keluar dari aplikasi dan matikan remote dan drone-nya. Ketika Anda mau menyalakan juga sama, lakukan sama. Jadi ketika drone sudah dinyalakan, remote sudah dinyalakan, sudah terbinding antara drone dengan remote, arming dulu. Armingnya dengan cara gimana? Armingnya dengan kombinasi stick ke tengah bawah.
Setelah arming baru kabel dicolok. Nah, dengan demikian dia akan muncul peringatan akan merubah frekuensi ke mode CE atau yang berlaku. Oke aja, nggak apa-apa. Tapi karena tadi udah drone sudah arming, dia tidak akan berubah. Jadi gitu. Terus untuk selesainya seperti tadi, disarm, pakai ke bawah luar, lalu cabut kabelnya, baru dimatikan. Oke. Kecuali ketika mau terbang ada sesuatu yang bermasalah, misalnya sensor atau perlu kalibrasi kompas. Nah, mau nggak mau Anda harus balik ke CE dulu, masuk ke mode CE, kalibrasi kompas, baru lakukan lagi dengan fake GPS lagi gitu. Karena menghack mode FCC adalah salah satunya adalah dengan cara menggunakan fake GPS dan membuat seolah-olah kita ada di Amerika. Oke, apakah mengubah ke mode FCC ilegal? Kalau kita di negara yang pakai standarisasi CE, harusnya ke FCC emang ilegal gitu. Cuman ya itu terserah Anda gitu. Garansinya apakah rusak? Ya sebenarnya sih selama itu nanti bisa dikembalikan ke mode aslinya sih harusnya sih tidak. Cuman ya itu masih abu-abu lah. Bagaimana memperoleh Mavic Mini yang model MR1 SS5 atau FCC? Ya, jelas kita nggak bisa dapat di Indonesia karena semua yang bergaransi di Indonesia itu adalah mode CE. Kalau Anda mau beli yang FCC, otomatis Anda harus impor dari negara yang berstandar FCC seperti Amerika atau ke negara pembuatnya adalah Cina. Di Cina Anda harus cari yang spesifik model MR1 SS5. Biasanya ditulis di situ. Nah, bisa beli dari Banggood atau AliExpress atau yang lainnya. Oke, yang terakhir, apakah fake GPS akan mempengaruhi RTH? Saya udah pernah coba. Jadi RTH itu adalah return to home yang tersimpan di drone. Jadi drone ini ketika dia terbang, dia akan menyimpan di mana dia terbang, di mana dia lepas landas. Nah, itu akan dianggap sebagai home, bukan dari koordinat aplikasi atau remote-nya. Jadi ketika ada RTH, dia akan kembali ke posisi dia lepas landas. Itu sih. Jadi fake GPS tidak pengaruh, tapi sebaiknya kalau lagi terbang fake GPS dimatikan saja supaya secara aplikasi tidak bingung. Oke, mungkin itu saja bahasan yang saya pengen perjelas di sini. Mudah-mudahan bisa membantu dan terbang dengan aman.